Hai, jumpa lagi dengan saya Titi Utami di Titi Utami Channel. Nah, pada hari ini sesuai dengan di judul, hari ini saya akan menjelaskan tentang pengurangan pada bilangan bulat negatif. Jadi bukan hanya pengurangan ya, saya juga akan menjelaskan tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat negatif. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan, langkah baiknya channel ini di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan ke seluruh sosial media yang kalian punya agar channel ini semakin berkembang. Nah, pada kesempatan hari ini, sebelum saya lanjut ke penjelasan, mari kita awali dengan berdoa agar segala sesuatu yang kita pelajari pada hari ini dapat terserap dengan baik dan dilancarkan oleh Yang Kuasa. Mari berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, kita lanjut ke penjelasannya. Oke, baik, di sini seperti di awal yang sudah saya katakan tadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang pengurangan pada bilangan bulat negatif. Nah, materi ini sebenarnya berkaitan dengan video saya yang sebelumnya ya. Nah, di sini saya sudah punya, kita baca sendiri judulnya, pengurangan pada bilangan bulat negatif. Nah, pertama yang perlu kita ingat adalah ini dulu ya. Jika negatif dikali dengan negatif, ini maksudnya bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Kemudian jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Begitu juga jika positif dikalikan dengan positif, maka akan menghasilkan positif. Dan positif dikali negatif maka akan menghasilkan negatif. Ini yang perlu kita ingat dulu karena akan berkaitan dengan soal yang akan kita selesaikan hari ini. Nah, sudah diingat-ingat dulu, jika negatif dikali negatif itu positif, negatif dikali positif itu negatif, positif dikali positif itu positif, positif dikali negatif sama dengan negatif. Oke, kita lanjut ke soal. Soal nomor 1. Negatif 4 dikurang 6. Nah, kalau kita baca kan negatif 4 dikurang 6. Karena ini pengurangan ya. Negatif 4 dikurang 6. Kita ingat dulu, kalau negatif berarti kita akan berjalan atau melompat ke sebelah kiri. Oke, kita coba sekarang melompat ya. Negatif 4, kita ke negatif 4 dulu. Lompat 1, 2, 3, 4 ya, 4. Kita sudah ada di negatif 4. Kemudian kurang 6. Oke, karena kurang berarti kita harus melompat lagi ke sebelah kiri sebanyak 6 kali. Oke, tapi kita mulai dari angka 4, bukan dari 0. Kita mulai dari angka, bukan angka 4, dari angka negatif 4 ya, dari bilangan negatif 4. Dari sini kita melompat sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita berada pada posisi negatif 10. Jadi jawabannya negatif 4 dikurang 6 adalah negatif 10. Sudah paham ya? Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini berkaitan dengan yang tadi di atas. Yang perlu diingat ini,
Nah, kita lihat di sini ada 3 dikurang negatif 6. Aduh, itu udah 3 dikurang negatif pula. Lalu gimana dong caranya? Nah, jangan bingung-bingung. Kita lihat di sini ada tanda yang berdekatan yang sama nih. Nah, tanda kurang dengan tanda negatif. Ini yang seperti di atas yang perlu diingat. Jika negatif dikali negatif, maka akan menghasilkan positif. Oke, jadi kita rubah dia dulu nih. Nah, ada gambar orang tersenyum di situ. Jadinya 3 ditambah 6 sama dengan berapa? Gitu. Jadi jangan bingung-bingung. Aduh, udah ada tanda kurang, tanda negatif pula ya. Bingung kan? Pusing kan ya? Jadi jangan pusing-pusing. Kita ingat ini. Negatif dikali negatif sama dengan positif, dan negatif dikali positif sama dengan negatif. Oke, ini sudah bisa kita kerjakan di garis bilangan. Sekarang kita lihat 3 itu di situ 3 ya, jadi itu bilangannya positif. Kalau bilangan positif maka kita akan melangkah ke sebelah kanan. Oke, 3. Kalau 4 3 kali 1, 2, dan 3. Kita sudah ada di posisi angka 3. Terus tambah 6, karena ditambah otomatis kita melangkah lagi ke sebelah kanan. Yuk, kita dari angka 3 melompat sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ada di angka 9. Jadi 3 dikurang negatif 6 sama dengan 9. Nah, sampai di sini. Sudah paham ya? Kita akan lanjut ke contoh soal yang ketiga. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini saya punya soal negatif 6 dikurang negatif 7. Nah, seperti tadi. Seperti di contoh soal nomor 2 tadi, ada tanda yang berdekatan. Kita lihat negatif 6 dikurang negatif 7. Ada tanda yang berdekatan. Jadi kita perlu ingat ke sini. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Kita ubah dulu agar kita tidak bingung. Nah, ada tanda berdekatan. Negatif dan kurang dan tanda negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif, maka dia berubah menjadi positif. Nah, jadi jika kita tulis negatif 6 ditambah 7 sama dengan berapa? Nah, mari kita kerjakan pada garis bilangan. Negatif, yang pertama kita lihat angka negatif 6. Karena negatif 6 berarti kita harus meloncat ke sebelah kiri. Oke, kita lompat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya, 6. Udah di angka 6. Kemudian ditambah 7, karena ditambah berarti angkanya positif. Angkanya sudah positif, berarti kita harus meloncat ke sebelah kanan. Oke, kita lompat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan kita berhenti di angka 1. Berarti
Jawabannya adalah 1. Jadi negatif 6 dikurang negatif 7 sama dengan 1. Atau jika kita ubah, jadinya negatif 6 ditambah 7. Dan jawabannya adalah 1. Oke, sekian contoh soal pengurangan pada bilangan bulat negatif. Kita lanjutkan ke contoh perkalian dan pembagian pada bilangan bulat negatif, dan ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Yang penting kita harus ingat dulu yang ini. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Itu yang perlu kita ingat. Baik, kita lanjut ke perkalian dan pembagian pada bilangan bulat negatif. Baik, kita lanjut ke penjelasan perkalian dan pembagian pada bilangan bulat negatif. Nah, yang pertama saya akan jelaskan tentang perkalian pada bilangan bulat negatif dulu ya. Nah, di sini saya sudah punya contoh soal. Contoh soalnya 8 dikali negatif 5. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan, yang perlu diingat itu jika positif dikali dengan negatif maka akan menghasilkan negatif. Oke, kita lihat. Angka 8 ini kan angkanya positif. Kemudian dikalikan dengan negatif. Jadi akan menghasilkan bilangan negatif. Kita tulis dulu negatifnya. Nah, kemudian 8 dikali 5 adalah 40. Berarti 8 dikali negatif 5 adalah negatif 40. Ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Negatif 9 dikali 8. Nah, ingat ya yang perlu diingat tadi. Nih, kita harus ingat dulu yang ini. Negatif kali negatif positif, negatif kali positif negatif. Positif kali positif positif, positif kali negatif sama dengan negatif. Lihat, di sini ada bilangan negatif dikali bilangan positif. Maka dia akan menghasilkan bilangan negatif. Tulis dulu negatifnya. Nah, ya. 9 dikali 8 sama dengan 72. Maka negatif 9 dikali 8 sama dengan negatif 72. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Negatif 8 dikali negatif 7. Nah, ini sama-sama bilangan negatif. Oke, kita tulis. Negatif dikali negatif menghasilkan bilangan positif. Maka 8 dikali 7 adalah 56. Karena kita perhatikan yang ini negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, yang ini berlaku juga untuk soal pembagian. Sama. Kita menggunakan yang ini juga, yang perlu diingat ini. Makanya
Saya selalu tekankan ini perlu diingat, karena ini digunakan juga pada soal pembagian. Tuh, lanjut. Kita ke yang keempat. Pembagian pada bilangan bulat negatif. Contoh soal yang pertama. Kita perhatikan dulu. Oh, angkanya 42 dibagi negatif 7. Oke, ini bilangan yang positif dibagi dengan bilangan yang negatif. Berarti ia akan menghasilkan bilangan negatif. Karena negatif, kita tulis dulu negatifnya biar nggak lupa. Tulis dulu negatifnya. Sekarang 42 dibagi 7 sama dengan 6. Maka hasilnya 42 dibagi negatif 7 sama dengan negatif 6. Ya. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua. Negatif 20 dibagi 4. Oke, kita perhatikan lagi. Angka negatif dibagi dengan angka positif. Berarti akan menghasilkan bilangan negatif. Kita tulis negatifnya dulu. Seperti tadi, agar kita tidak lupa. Oh iya, negatif dibagi positif maka menghasilkan bilangan negatif. Tulis negatifnya dulu. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka jawabannya negatif 20 dibagi 4 sama dengan negatif 5. Lanjut, kita ke contoh soal yang ketiga. Ini masih berlaku loh ya. Yang negatif kali negatif positif, negatif kali positif itu negatif, positif kali positif sama dengan positif, positif dikali negatif sama dengan negatif. Dan ini berlaku juga untuk pembagian. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Negatif 54 dibagi negatif 9. Negatif ketemu dengan negatif. Berarti kan menghasilkan bilangan positif. Jadi kita tinggal membagi saja. 54 bagi 9 berarti 6. Nah, gimana? Apakah masih ada yang bingung? Pokoknya intinya itu yang ini perlu diingat. Nih, perlu diingat. Kalau ini sudah ingat, maka untuk menyelesaikan soal perkalian dan pembagian pada bilangan bulat negatif itu sangatlah mudah. Oke? Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga semuanya paham ya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Nah, akhir kata, sebelum saya mengakhiri video ini, mari kita tutup dengan berdoa. Karena segala sesuatunya telah dilancarkan dan kita dapat menerima pelajaran, menerima penjelasan dengan baik. Akhir kata, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa lagi di penjelasan saya yang berikutnya.